Terima kasih, masih bersama Sultra TV di acara Syiar Majelis Taklim Ramadan. Baik, kita lanjut diskusi. Ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawati dari BKMT Kecamatan Mandonga. Mohon izin Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan di sini masalah yang berkaitan dengan Ramadan tadi. Karena tahun-tahun yang kemarin katanya itu kalau kita berpuasa perbanyak tidur. Habis makan sahur, tidur. Zuhur, tidur lagi. Nah, sekarang ada ilmu baru yang kita dapatkan, perbanyaklah membaca Al-Quran dengan berzikir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus, berzikir atau tidur? Karena orang-orang tua kita dulu itu, termasuk saya punya paman tapi alhamdulillah sudah meninggal, di dalam bulan Ramadan itu kerjanya hanya tidur. Nanti mau salat lohor baru bangun, habis itu tidur lagi. Mungkin itu demikian. Iya, nanti kita luruskan ya Bu ya. Makasih pertanyaannya. Selanjutnya yang kedua di belakang juga ada ya. Oh di tengah. Mana tadi? Tolong angkat tangan. Yang mau bertanya tadi? Ujuk tangan Bu. Oke, yang di depan aja tadi sudah ada itu. Yang di depan sini. Depan. Iya. Yang terakhir tadi mana ya? Oh, saya tidak lihat tangannya. Sudah. Ya, nanti terakhir Ibu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdiri ya kalau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlia dari Majelis Taklim Jannatul Baqi. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, Kecamatan Puatu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz di sini masalah turunnya Al-Quran. Jika turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar, kenapa kita memperingati nuzulul Quran di 17 Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Ibu nggak usah berdiri karena iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakin dari Majelis Taklim Babus Salam Kecamatan Puatu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya itu sebagai istri itu? Karena yang biasa dibilang kita berdosa kalau kita membangga kepada suami, tapi ini kan di dalam bulan Ramadan. Umpama kita tidak menyiapkan karena seumpama dia tidak mau berpuasa, baru kita membangkang tidak mau menyiapkan apa-apa. Bagaimana hukumnya itu kita sebagai istri? Betul. Iya, terima kasih Bu. Dipahami. Iya, dipahami pertanyaannya. Membangkang suami yang tidak berpuasa, terus tidak puasa di bulan puasa di bulan Ramadan tapi ingin dilayani. Iya, begitu ya Bu ya. Iya, baik. Iya, dipahami Pak. Jadi Ustadz ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, mana bagus tidur atau berzikir selama Ramadan itu Ustadz? Zikir atau mengaji, tidur atau mengaji? Ya, itu pertanyaan pertama Ustadz. Silahkan. Terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Haja Gunartin. Kebetulan beliau pernah menjadi teman saya pengawas di Dignas Kota dan sekarang pun masih pertemanan. Kebetulan hanya beda tempat saja. Sebenarnya pertanyaannya itu sudah jelas jawabannya. Mana lebih bagus
berzikir atau tidur. Sebenarnya Bu Haji, tidur itu tidak dilarang. Hanya yang membedakan kenapa kondisi orang berpuasa di tanah suci dengan di negeri kita ini berbeda. Kalau kita berpuasa di tanah suci di Makkah sana atau di Madinah, begitu kita keluar rumah yang kita lihat ini pegunungan dan berbatuan serta padang pasir. Sementara kita berpuasa di Indonesia ini Bu, begitu keluar lihat jambu, lihat buah-buahan, makanan-makanan yang seolah-olah siap saji bagi yang tidak berpuasa. Yang jelas bahwasannya tidurnya juga tidak dilarang, tetapi jangan over tidur. Pernah juga ada yang bertanya, tentu saja ya yang bagus yang beristighfar. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana hukumnya saya ini sedang berpuasa tapi saya main domino? Bagaimana saya ini berpuasa tapi sambil main catur? Bagaimana hukumnya? Saya jawab, puasanya sah tapi robek. Ibu senang enggak punya baju robek? Bilang gitu. Enggak senang. Sebaiknya makanya kalau puasa jangan main catur atau main domino. Lebih banyak amalan-amalan, tadi ada namanya amalan mahdah dan amalan ghairu mahdah. Sampai-sampai tidurnya orang berpuasa itu dicatat sebagai ibadah. Tetapi jangan melampaui atau over tidur, Bu, tidak baik. Sebenarnya waktu ini menurut ahli hisab, waktu ini kan satu hari satu malam ada 24 jam. Kalau dibagi 3 berarti menjadi 8 jam. Makanya anjuran atau tuntunan ini tidak mutlak. 8 jam mencari rezeki, 8 jam beribadah, 8 jam istirahat atau tidur. Menurut penelitian, orang yang terlalu banyak tidur itu lebih banyak pusing, Bu. Kurang tidur juga pusing. Makanya ada tuntunan aturannya, apalagi berkaitan dengan usia-usia seperti Pak Hasim ini. Kebetulan usia saya sekarang baru 63. Ini kalau kurang tidur juga pusing. Kelewat banyak tidur juga pusing. Jadi memang kalau orang tua itu, Bu, bekerja capek, tidak bekerja capek. Lebih baik, lebih banyak mensyukuri. Jadi kembali Ibu Gun, tentu saja lebih bagus dan lebih afdol kita berpuasa dalam keadaan zikir. Apa saja yang bisa kita kumandangkan. Apalagi berselawat. Daripada kita menceritain aib tetangga, lebih baik sambil baca zikir-zikir dalam hati sambil potong-potong sayur, supaya sayurnya dimakan keluarga menjadi berkah. Mungkin demikian Ibu Pemandu. Ya, selanjutnya Ustadz, dari Kecamatan Puatu, Ibu Nurlia. Turunnya Al-Quran, yang dia pahami turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar, tetapi kenapa peringatannya di Nuzulul Quran 17 Ramadan? Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih, saya mencoba menjawab, mudah-mudahan tidak salah. Karena kalau yang berkaitan dengan dasar fundamental itu mudah-mudahan nanti juga ada yang bisa meluruskan. Al-insanu makhlul khotok wanisan, manusia itu tempatnya lupa, khilaf, salah, dan dosa. Menurut sepengetahuan saya, insya Allah turunnya Al-Quran perintah untuk ikro, bacalah, bukan hafalkanlah, tapi bacalah, itu ketika di bulan Ramadan, tetapi bukan di atas tanggal 20. Tepatnya sampai menurut para riwayat, kalau dihitung-hitung itu sekitar tanggal 17 Ramadan sampai tanggal 20. Makanya biasanya peringatannya nuzulul Quran, asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran diperkirakan di tanggal itu. Sedangkan tadinya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu menurut sebagian para ulama diperkirakan antara tanggal 20 sampai tanggal 30. Tetapi ada yang mempertegas lagi, itu pada saat-saat malam yang ganjil.
malam 21, malam 23, tapi jangan hanya menunggu di malam itu, berarti kita ibadah kita nanti kurang maksimal kalau hanya menunggu malam Lailatul Qadar. Jangan sampai menunggu padahal yang ditunggu tidak datang. Kalau dibiasakan rutinitas kita istiqomah dalam 20, mulai malam 20 sampai 30, insya Allah atas izin Allah, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang bisa menemukan ketika turunnya malam Lailatul Qadar. Kalau menurut sebagian ulama berpendapat bahwa tanda-tandanya pun mungkin ibu-ibu sudah sering mendengar bahwa kondisi tanda-tandanya turunnya Lailatul Qadar itu sudah banyak sekali. Ketika di atas jam 12 malam sampai menjelang subuh itu cuaca itu cerah, langit cerah, tidak panas juga tidak dingin. Di antaranya seperti itu. Terus interaksi kita dengan alam itu biasanya bagi orang-orang tertentu yang punya makom bagus itu ada tanda-tanda khusus. Mungkin itu penjelasan saya, Bu. Nanti kalau dirasa kurang lurus atau kurang puas bisa bertanya kepada narasumber yang lebih update lagi barangkali. Terima kasih. Baik, Ustadz. Ustadz, ini kasus yang ketiga dari Ibu Sakin, Kecamatan Puatu, di luar tema, tapi kayaknya nyambung deh, karena kan Ramadan bulan berkah. Suami tidak puasa, ini contoh kasus ya. Ini suami tidak puasa, terus istri itu tidak mau menyiapkan makanan karena kan serumah puasa, terus suaminya tidak puasa. Apakah hukumnya itu jadi berdosa kepada suami? Begitu, Bu, ya? Ya. Terima kasih. Merujuk sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', yang artinya seorang laki-laki di rumah itu adalah sebagai pemimpin. Jadi yang diucapkan Rasulullah adalah laki-laki itu adalah seorang pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Kalau di hari akhirat nanti seorang pemimpin masuk surga, bisa dipastikan dijamin otomatis istri masuk surga. Tetapi ketika istri masuk surga, belum tentu suami ikut masuk surga. Maka memang beratlah menjadi seorang pemimpin. Kembali ke pertanyaannya Ibu, apapun alasannya, apapun bentuknya, sebagai seorang istri harus tetap patuh kepada pemimpinnya. Di luar dia mau berpuasa atau tidak, itu ibda' bin nafsi, kembali ke dia, urusannya dengan fafiru ilallah, dengan Allah. Tapi tugas ibu adalah tetap menyiapkan sesuai dengan tugas dari ibu itu sendiri. Jadi walau dalam keadaan berpuasa, Ustadz? Walaupun dalam keadaan berpuasa, walaupun dia tidak punya halangan untuk berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, terus kemudian ibu ini tetap menyiapkan makanan di meja, harus sebagai tugas istri kantor suami tetap menyiapkan seperti itu. Tetapi ada beberapa catatan yang boleh kita ingat. Boleh dalam kondisi-kondisi tertentu sambil kita mengingatkan, tazkirah, kita mengingatkan kepada suami bahwa perilaku atau pekerjaan yang dilakukan oleh bapak ini adalah tidak mencerminkan sebagai seorang kepala rumah tangga, mobil khusus di hadapan istri dan anak-anak kita. Betul. Bagaimana anaknya bisa menjadi baik kalau contohnya sendiri tidak baik. Betul. Sekarang banyak orang bisa memberi contoh, tetapi tidak banyak orang yang bisa jadi contoh. Jadi tugas ibu tetap dengan tulus dan ikhlas menyiapkan, melayani, kecuali layanan yang tidak boleh dilakukan di bulan suci Ramadan pada siang, itu tentu saja tidak boleh dilanggar. Tapi kalau masalah berkaitan dengan layanan memberikan makan, ibu tetap boleh, tetapi dengan catatan ya harus dikondisikan, Bu. Jangan sampai makan di hadapannya anak-anak dan sebagainya. Ini amat sangat tidak mendidik barangkali, Bu. Terima kasih. Ya. Ibu-ibu, kita break dulu. Pemirsa Sultra TV, nantikan kami setelah yang satu ini.